Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening for everyone. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya sebagai Hendra Sofian bersama teman-teman saya yaitu Deis Sayanti, Alfira Salma Al-Azmi, dan juga Asep Muhammad Kartika yang akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan figurative language atau figure of speech dari puisi yang berjudul She Walked in Beauty karangan Lord Byron dan puisi Dewa Telah Mati dari karangan Subagio Sastrowardoyo. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu figure of speech atau figurative language. Dalam bahasa Indonesia, figurative language berartikan majas atau kiasan retorika, yang kata atau frasa yang sengaja menyimpang dari penggunaan bahasa biasa untuk menghasilkan efek retorika, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa atau sering disebut dengan idioms. Oke, untuk pertama-tama kita akan membahas puisi yang pertama yaitu She Walked in Beauty. Untuk bait pertama, seperti apa yang sudah ada di layar, He walks in beauty like the night. Ini mengartikan pada baris pertama penulis mendeskripsikan kecantikan atau keindahan seorang wanita bagaikan langit di malam hari. Of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright. Menggambarkan bahwa tatapan wanita tersebut memancarkan ketenangan dan kelembutan seperti lembutnya awan. Of cloudless climb. Meet in her aspect and her eyes, thus mellow to that tender light, which heaven to go the day and the night. Siapapun yang melihat kecantikan tatapannya, maka akan terpana dan terlena. Tidak ada yang bisa berpaling dari tatapan dan kecantikannya, seperti melihat surga. Go the day, which heaven. Itu untuk bait yang pertama. Kita lanjut pada bait yang kedua. One said the more, one more the less. Di sini menjelaskan kecantikan sisi gelap dan sisi terang dari seorang wanita tersebut. Jadi ada kedua sisi yang dijelaskan dari baris yang ini. Selanjutnya, had half impair the nameless grace. Dari kata had half impair atau setengah rusak menunjukkan bahwa dia tidak akan sesempurna itu dan tidak ada yang dapat sepenuhnya menghilangkan keindahan kegelapan dan cahayanya. Nameless grace mengartikan campuran keindahan gelap dan terang yang tidak ternoda dan dapat terlihat pada rambut dan ekspresi wajahnya. Which wave, trees, pohon di sini melambangkan ketinggian atau kejauhan, artinya jika melihatnya dari jauh sekalipun kecantikannya atau keindahannya akan tetap terpancar dengan begitu indah. Lanjut, how pure. How pure di sini mendefinisikan kecantikan yang natural. Untuk kata how dear their dwelling place menjelaskan jadi siapapun yang menyayanginya akan pula menyayangi tempat asalnya. Kita masuk ke bait yang terakhir dari puisi berjudul She Walked in the Beauty. And on that cheek and our dead brow, so soft, so calm yet eloquent, the smile that will, the tints that glow, but tell of day in goodness spent. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Idiom di sini terletak pada a heart whose love is innocent. Jadi figuratif language-nya terletak pada kalimat tersebut yang melambangkan bahwa mencintai
atau dengan natural atau murni. Itu untuk puisi Siwok ini. Oke, kita lanjut pada pembahasan puisi yang kedua yang berjudul Dewa Telah Mati. Penciptanya ialah Subagio Sastrowardoyo. Kiasan pada bait 1. Kata rawa-rawa mengiaskan tempat yang kotor, tempat berbagai kejahatan. Kata gagak. Gagak adalah hewan yang suka memakan bangkai, sedang bangkai sendiri adalah makan haram yang dilarang agama. Jadi gagak ialah orang-orang jahat yang suka makan makanan yang haram. Arti luasnya harta yang didapat tidak secara halal. Kata mengakak mengiaskan perbuatan yang tidak baik. Kata malam hari mengiaskan waktu gelap, waktu para durjana melakukan aktivitasnya. Jadi dalam waktu gelap itu menyiratkan bahwa orang-orang tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, maka banyak terjadi kejahatan, kemesuman, dan kemaksiatan. Kata mengitari bangkai, mengelilingi makan atau rezeki yang haram. Kata petapa, orang suci, penyembah Tuhan. Kata petapa yang terbunuh dekat kuil adalah pemeluk agama yang mati, terbunuh dalam arti luasnya pemeluk agama yang tidak dapat melawan kejahatan yang mestinya berbuat baik malah turut berbuat dosa atau maksiat. Kiasan pada bait 2. Kata tepi-tepi adalah tempat pinggir yang tersingkir jauh dari kesucian dan kebaikan. Tepi-tepi di sini adalah sinonim rawa-rawa atau tempat yang kotor dan mesum. Kata ular sejajar dengan gagak, kiasan orang jahat yang suka menipu dan berkhianat demi kekayaan dan kebahagiaan yang tidak wajar. Kata sumber, kiasan tempat keluarnya harta benda atau tempat tumpukan harta benda. Orang yang mendesis dekat sumber adalah orang jahat yang berkiprah di dekat sumber kekayaan. Kata ular itu minum dari mulut pelacur. Orang itu mendapat harta dari pelacurnya. Maksud pelacur di sini ialah orang yang menjual dirinya, menjual kehormatannya demi uang dan bisa berkembang menjadi misalnya menjilat atasan, menyuap uang. Kata pelacur yang tersenyum dengan bayang sendiri, dalam arti senang atau bangga terhadap ruapnya yang cantik atau tampan tetapi hanya maya, tidak menyadari bahwa kecantikannya itu palsu, hanya alat untuk menjual diri. Jadi pada hakikatnya uang hanyalah kehinaan. Ia tersenyum puas atas kepalsuannya, atas bayangnya sebagai penjual kehormatan. Selanjutnya pada bait ketiga berbunyi, bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan dan pertapa ke rawa-rawa mesum ini dan membunuhnya pagi hari. Nah, dari kata bumi ini perempuan jalang, bumi adalah tempat hidupnya manusia dalam konteks kehidupan yang penuh kejahatan, pemuasan hawa nafsu keduniawian, maka pada hakikatnya bumi adalah perempuan jalang. Jadi ibaratkan perempuan jalang, perempuan jahat, perempuan nakal yang menawarkan kenikmatan yang haram, yang membangkitkan hawa nafsu saja. Baik itu nafsu seksual, nafsu kepada harta benda, atau nafsu kepada kenikmatan duniawi yang lainnya yang fana. Nah, jadi bumi ini tuh diibaratkan perempuan jalang yang menawarkan kenikmatan dunia yang fana kepada orang-orang yang suka memuaskan hawa nafsunya terhadap dunia. Jadi mereka terlena sama kenikmatan dunia. Bahkan orang suci dalam puisi ini konteksnya pertapa. Nah, itu kiasannya sama seperti orang suci atau ahli ibadah. Nah, bahkan orang suci pun jadi munafik, jadi terbawa. Yang terakhir bunyinya ke rawa-rawa mesum ini dan membunuhnya pagi hari. Maksudnya kehidupan yang jahat itu menjerumuskan mereka ke tempat-tempat yang penuh kejahatan, kemaksiatan, dan kemesuman. Jadi tempat-tempat di mana mereka bebas untuk berbuat dosa, berbuat sesuka hati mereka untuk memuaskan nafsu mereka. Oleh karena itu, kehidupan yang jahat dan kemaksiatan itu membunuh mereka yang hanya terpikat kepada dunia yang fana dan penuh penyakit pada waktu mulai timbulnya harapan kehidupan yang baik atau pagi hari. Jadi begitu. Mungkin kebayang dalam puisi ini
kebayang mungkinnya gimana hancurnya kehidupan di dunia, karena mereka sudah tidak menganggap adanya Tuhan. Mereka meniadakan Tuhan, mereka tidak menganggap penciptanya ada gitu. Jadi mereka melakukan segala sesuatu mengikuti nafsu mereka. Jadi mereka dikendalikan oleh nafsu mereka. Akal sehat mereka sudah tidak berfungsi lagi gitu. Oke, jadi selesai sudah pembahasan kita tentang dua puisi ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya, dan terima kasih sudah menyimak atau mendengarkan video kami ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.